Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulpah Agung Rianti SPD MPD dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang orientasi psikologis yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea, saya persilahkan. Psikologis humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan untuk memanusiakan manusia, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai akulturasi sudut-sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, ialah yang pertama proses memperoleh informasi baru, yang kedua personalia informasi ini pada individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoretikus antara lain Arthur W. Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers Hamdayama tahun 2016, halaman 41. Tujuan filsafat pendidikan Islam menurut pandangan humanisme yang diikhtisarkan oleh Mary Johnson Juhairini tahun 2004, halaman 186 sebagai berikut. A. Kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan kesadaran identitas diri yang melibatkan perkembangan konsep diri dan sistem nilai. B. Kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip pendidikan yang memperlihatkan faktor perasaan, emosi, motivasi, dan minat siswa. C. Perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sendiri. D. Kaum humanis berorientasi kepada upaya pemeliharaan perasaan pribadi yang efektif. E. Kaum humanis yakni bahwa belajar adalah pertumbuhan dan pengetahuan hari kemarin. Langkah-langkah pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan ialah A. Menentukan tujuan pembelajaran, B. Menentukan materi pembelajaran, C. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, D. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri sendiri dalam belajar, E. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran, F. Membimbing siswa membuat konseptualisasi, G. Membimbing siswa belajar memenuhi hakikat atau makna dari pengalaman belajarnya. H. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru di dalam situasi nyata. I. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dilanjut ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Yulis. Kepada Yulis, saya persilahkan. Psikologi behavioristik. Hamdayama mengemukakan menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diasumsikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antar stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan dari lingkungannya. Secara garis besar, pokok pikiran psikologi behavioristik tentang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan standar tertentu.
Yang kedua, proses perubahan tingkah laku dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pembiasaan berbasis stimulus, respon, asosialisasi. Yang ketiga, teknik-teknik utama pendidikan versi behavioristik adalah teladan, penguatan positif, penguatan negatif, penghapusan dan pengalihan, dan lain-lain. Perubahan tingkah laku ini, menurut Humalik, mengandung perubahan segi jasmani atau struktural dan rohani atau fungsional, yang keduanya saling berinteraksi. Pola tingkah laku yang semacam ini terdiri atas aspek pengetahuan, pengertian, hubungan sosial, dan lain-lain. Pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Diah Siti Mutmainah. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu psikologi konstruktivistik. Menurut Panen, 2001, pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan atau realistis. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seorang, dalam hal ini mahasiswa. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Menurut Hamdayama 2016, teori konstruktivistik memahami belajar sebagai pembentukan pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada para siswa. Menurut teori konstruktivisme yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena kearifan siswa itu sendiri. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Rival 2009. Demikian pula Fojadi bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan adalah mengubah perubahan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Widodo, Hendro 2014. Metode konstruktivisme merupakan suatu proses pembelajaran, proses yang mengkondisikan peserta didik membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola dengan baik sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk mengorganisasi pengalaman hidup menjadi pengetahuan yang bermakna bagi dirinya dan masyarakat. Teori ini menerima kebebasan berpikir peserta didik yang bersifat eklektik. Berarti peserta didik memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar dapat tercapai. Suparno 2001. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Untuk kritik dan sarannya dilanjut di grup WA. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.